Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara khusus mengenai hal pemberian yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Itu Paulus yang berkata. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapresiasikan kebaikan orang lain itu relatif ya. Ada orang itu kalau diberi responnya itu datar begitu ya. Ada responnya itu sangat antusias gitu. Ada responnya itu kayak mencibir begitu. Hari ini kita akan belajar mengapresiasikan kebaikan orang seharusnya merupakan suatu tindakan yang tidak sukar untuk dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam kenyataannya, ironisnya ini sebagian orang sukar menghargai pemberian. Misalnya, Anda diberi roti, ya mungkin rotinya tidak seenak seperti biasanya Anda beli, sehingga Anda responnya itu datar atau mungkin tidak mengenakan bagi yang memberi, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin ada seberapa orang itu dibesarkan di dalam sebuah kultur keluarga yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih. Berarti kalau diberi itu tidak ngomong terima kasih. Maka saya selalu bilang dengan murid saya, kalau diberi biasakan ngomong terima kasih. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang khawatir akan merepotkan orang jika diberi bantuan. Mungkin ada beberapa respon orang jika diberi itu berbagai macam variasinya ya Bapak Ibu ya. Ada yang menganggap dirinya pantas menerima pertolongan dari orang lain. Mungkin ada orang yang beranggapan sungkan gitu ya kalau sampai merepotkan orang lain ya Bapak Ibu Saudaraku. Daftar ini tentu saja masih bisa diperpanjang, di-list panjang jika kita merunutnya satu persatu, tapi intinya tidak di situ. Ada beragam alasan mengapa seseorang sukar menerima, apalagi menghargai pemberian dari orang lain. Ya, termasuk kita. Sudahkah kita menghargai pemberian dari orang lain? Ada suatu kali Bapak Pendeta didatangi seorang jemaat yang terkenal sangat miskin di lingkungan dia beribadah. Dia memberikan persembahan. Tentu saja Bapak Pendeta itu gak tega begitu ya. Dia bilang, gak usah Bu, pakai aja untuk kebutuhan ibu. Ya singkat cerita, seniornya berkata begini, kamu itu tidak boleh begitu. Kalau ada orang memberikan persembahan kepadamu, terimalah, dia sedang ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan ditolak, jangan dilihat dari nominalnya, jangan dilihat dari seberapa besar yang diberi. Suatu kali waktu saya berusia 17 tahun, ada teman saya berulang tahun, ini ceritanya ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya membelikan kado ya, itu lupa harganya, tidak saya lepas gitu ya, masih ada harganya. Ya waktu itu teman saya yang berulang tahun ini kaya ya Bapak Ibu ya, saya ini ekonominya kelas bawah ya. Terus dia buka, dia lihat harganya mungkin cuma 17.000 saat itu, mungkin ya saya lupa berapa.
Dia marah dengan saya, beberapa bulan tidak menyapa saya. Dia pikir menghina dengan kado dengan seharga segitu. Singkat cerita, kita sebagai orang Kristen, apakah respon Anda saat diberi bantuan kepada orang lain? Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Secara pertimbangan manusiawi, Paulus seharusnya tergolong sukar untuk mengapresiasikan kebaikan atau bantuan dari orang lain. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus sangat mandiri Bapak Ibu Saudaraku. Dia membuat tenda untuk mendapatkan uang bagi dirinya, rekan-rekan sepelayanannya maupun jemaat yang dilayaninya tentu, ya kan? Itu sebabnya di beberapa situasi dia tidak mau menerima tunjangan hidup dari jemaat. Ya, Bapak Ibu ya, kalau di Korintus, di 2 Tesalonika, di sana Paulus juga terbiasa dengan segala kesulitan di segala keadaan di dalam pelayanannya. Dia sangat mahir dalam mencukupkan diri dalam segala keadaan. Prinsip hidupnya sangat sederhana. Asal ada makanan, asal ada pakaian, itu cukup. Nah, ini sulit kalau kita meneladani Rasul Paulus di zaman yang serba hedon ini, ya. Ingin semua mewah, ingin semua serba ada. Rasul Paulus bilang ada makanan, ada pakaian, itu cukup. Ya Bapak Ibu Saudaraku, walaupun dia mampu hidup secara mandiri, Rasul Paulus saat itu, Rasul Paulus tidak pernah menolak bantuan dari orang lain. Salah satunya adalah dari jemaat Filipi. Bukan hanya Paulus mau menerima, tapi dia juga mengekspresikan ucapan terima kasih dengan cara yang khusus. Bagi Paulus, kemandirian, ya ini maaf salah bicara ngomongnya ya. Saya akan ulang. Bagi Paulus, kemandirian itu bukan kesombongan, ya. Menerima bantuan itu bukan kelemahan atau kehinaan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Teks hari ini dimulai dari frase namun baik juga perbuatanmu. Kata sambung namun di awal ayat ini kalau kita membacanya perlu digarisbawahi, bahkan di stabilo. Paulus sedang membuat perbandingan dengan apa yang dia terangkan di ayat 10 sampai 13. Lebih tepatnya Paulus sedang mengantisipasi kesalahpahaman. Sebelumnya dia sudah menegaskan bahwa dengan kekuatan Kristus dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bahkan kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam kenyang maupun lapar. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pernyataan ini bisa saja disalahpahami seolah-olah Paulus tidak membutuhkan bantuan dari jemaat. Mungkin ada kesalahpahaman, barangkali Rasul Paulus sudah tidak butuh pemberian dari manusia. Kan tidak juga seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Paulus tidak ingin jemaat Filipi mendapat kesan bahwa pemberian mereka tidak begitu berarti bagi Rasul Paulus saat itu. Ya sebab itu dia memulai ayat 14 dengan frase namun baik juga perbuatanmu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi bukan sesuatu yang biasa. Apa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang wajar atau sepantasnya. Paulus memandang tindakan mereka itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi kalau ada orang yang memberi bantuan kepada kita, jangan lekas kita menolaknya ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua pemberian adalah baik memang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada pemberian yang tidak tepat sasaran. Misalnya, apa itu Bapak Ibu Saudaraku? Disalahgunakan. Ayo. Apa maksudnya ya? Begini, ada bantuan yang dimotivasi untuk kepentingan tertentu. Misalnya suap, manipulasi, bahkan pencitraan di depan media. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, mengapa Paulus menyebut pemberian bantuan dari jemaat Filipi sebagai sesuatu yang baik? Pertama yang harus kita belajar,
adalah pemberian bantuan itu berupa bentuk partisipasi dalam penderitaan orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan ulang, pemberian bantuan itu merupakan bentuk partisipasi dalam penderitaan orang lain. Nah, kata mengambil bagian secara hurufiah itu bisa diartikan mengambil bagian bersama-sama, ya Bapak Ibu ya. Bersekutu, mengambil bagian, pemilihan kata yang sangat menarik itu juga ada makna kebersamaan dan kesejajaran. Bukan berarti kalau kita diberi bantuan kita menjadi lebih rendah dan orang lain lebih tinggi. Enggak, di sini posisinya sejajar, kebersamaan di antara umat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Paulus tidak menempatkan jemaat Filipi sebagai pahlawan. Ada mungkin hamba Tuhan karena sering diberi oleh jemaatnya yang kaya raya, terus dia beranggapan jemaatnya kaya raya ini sebagai pahlawan sehingga pendetanya sampai menunduk lah. Ini yang salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Paulus tidak menempatkan jemaat Filipi sebagai pahlawan, ya, melainkan sebagai rekan, bukan sebagai penolong yang diandalkan, ya, melainkan teman yang memerankan peranannya, ya, ada kebersamaan, tetapi bukan ada unsur ketergantungan. Kita tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan, ya. Jadi kalau belakangan ini para hamba Tuhan bergantung kepada majelis yang kaya raya sehingga bisa disetir, nah ini yang berbahaya, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Paulus tidak menempatkan jemaat Filipi sebagai pahlawan, tapi rekan sekerja, ya. Sikap di atas tentu saja tidak boleh ditafsirkan seolah-olah Paulus tidak terlalu membutuhkan bantuan dari jemaat Filipi, ya. Ingat, Paulus menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Paulus tidak berkelimpangan harta, ya Bapak Ibu ya. Dia membutuhkan bantuan itu. Tapi dia sedang berada dalam kesusahan saat itu, dia butuh bantuan dari jemaat Filipi, kan? Keberadaan Epafroditus yang mereka utus untuk melayani Paulus di penjara itu sangat bermakna, bukan? Ya, semua itu sangat berguna bagi Paulus. Walaupun demikian, Paulus ingin meletakkan jemaat Filipi sebagai rekan sekerjanya, posisi mereka dengan tepat, ya, bukan menjadi pahlawan. Bapak Ibu Saudaraku, frase mengambil bagian dalam kesusahanku itu juga tidak kalah menarik loh kalau kita merenungkan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Mengambil bagian di dalam kesusahanku, semua bantuan untuk orang yang menderita dalam pelayanan tersebut itu mengambil bagian dalam penderitaan orang tersebut, dalam melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, tidak semua jemaat benar-benar ikut menderita bersama Paulus di penjara, kan? Ya, nggak harus semuanya jemaat masuk penjara, kan? Ya, tetapi mungkin ada empati, ya. Jemaat mengirimkan bantuan, makanan, pakaian dan sebagainya. Itu dianggap Paulus adalah mengambil bagian di dalam kesusahan, dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mengambil bagian dalam kesusahan ini, kita tidak boleh beranggapan kita ini pahlawan. Kita rekan kerja yang saling berempati, saling membantu, saling tolong menolong antar jemaat yang membutuhkan, ya Bapak Ibu ya Saudaraku. Kedua, pemberian bantuan untuk pelayanan itu bentuk partisipasi untuk kemajuan Injil di muka bumi ini. Jadi bagian ini Paulus melakukan kilas balik pelayanannya dahulu saat di provinsi Makedonia. Kota pertama yang dikunjunginya adalah Filipi, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Walaupun pelayanan di sana menghasilkan buah yang signifikan, maju pekerjaan Tuhan di sana ya kala itu, Paulus dan rekan-rekannya pada akhirnya ya Bapak Ibu diusir dari Filipi, terpaksa pindah ke Tesalonika saat itu.
Hal-hal yang sama terjadi di Tesalonika. Paulus mendapatkan pertentangan yang serius selama menjalani situasi yang rumit di kota inilah. Jemaat Filipi beberapa kali mengirimkan bantuan kepada Paulus, 1-2 kali, berarti tidak sekali ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu merupakan ungkapan yang mengandung arti lebih dari 1 kali. Kalau 1-2 kali kan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Paulus tidak ingin melihat pemberian jemaat Filipi secara sempit di sini. Ingatlah, Paulus mengingatkan kepada kita semua, bantuan itu bukan hanya sekedar bersifat pribadi, tapi ini untuk kemajuan Injil di muka bumi ini. Jika kita memberikan bantuan gereja, jadi jangan berpikir oh nanti pendetanya lekas kaya, enggak. Tetapi kita punya pemikiran bagaimana kemajuan Injil di muka bumi ini semakin maju, pesat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mungkin ada jemaat yang berkekurangan, kita membantu. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Semua diletakkan pada konteks pemberitaan Injil, bukan kepentingan pribadi Paulus. Ya. Ingat Bapak Ibu, jemaat Filipi telah mengadakan perhitungan utang piutang dengan Paulus. Ini maksudnya gimana ini? Ya, terjemahan LAI itu mungkin kurang sempurna sehingga biasanya diberikan kesan yang kok ada transaksi utang piutang. Ini maksudnya gimana ya? Bingung atau enggak? Ya Bapak Ibu Saudaraku, sesuai teks Yunani itu seharusnya diterjemahkan mengambil bagian dalam urusan pemberian dan penerimaan. Itu maksudnya begitu ya. Bukan nanti Paulus utang. Bukan begitu. Tapi urusan pemberian dan penerimaan. Kata mengambil bagian muncul kembali dalam bagian ini. Jadi tentang partisipasi itu bukan transaksi. Ingatlah, kalau Anda diberkati Tuhan, memberikan berkat kepada hamba Tuhan, jangan ada transaksi di antara kalian. Harus murni untuk kemajuan Injil, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pribadi tetapi atas nama gereja. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada transaksi. Kalau tak bantu, kamu harus nurut aku. Kita tidak bisa menyetir gereja dalam hal ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Poin ini tampaknya seringkali dilupakan oleh banyak orang. Masa sih? Dia saja. Di satu sisi sebagai jemaat kurang memberi. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Ada enggak? Banyak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mereka kurang peduli dengan kemajuan Injil. Berhala yang mereka miliki, harta yang telah menguasai hati mereka, sehingga mereka tidak peka terhadap jiwa-jiwa yang masih terbelenggu oleh dosa. Jadi kalau punya uang banyak, ya untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan bagaimana kemajuan pemberitaan Injil, misi di desa-desa, di luar kota, di luar pulau yang kota-kota terpencil, tidak pernah berpikir seperti itu. Membantu gereja, entar yang kaya pendetanya. Memang ada kasus, ya gereja itu kadang-kala sebagai ladang transaksi. Ya Bapak Ibu Saudaraku, memang pada kenyataannya hidup rohaniawan itu kadang gemerlapan, lebih kaya daripada jemaatnya. Sehingga mereka berpikir pendeta cuma mencari uang, yang susah adalah jemaatnya. Ya, tetapi ini tidak bisa digeneralisasikan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu kan gak semuanya seperti itu. Paulus memberikan pengetahuan kepada kita bahwa memberi itu ya untuk kemajuan Injil. Dan rohaniawan ya, maksud saya para rohaniawan, para pendeta, para gembala sidang itu seharusnya ya memang mereka akan mengelola keuangan itu untuk kemajuan gereja. Jadi untuk janda-janda miskin itu juga dipikirkan di gereja itu. Tidak hanya masuk ke kantongnya hamba Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Di sisi lain para rohaniawan di sini harus
bijaksana. Kalau memang kurang bijaksana dalam mengelola bantuan, ya mari kita membenahinya bersama-sama. Entah berapa banyak persembahan jemaat yang diberikan kepada para rohaniawan itu kurang berfaedah bagi kemajuan penginjilan. Nah, ini harus kita duduk manis, duduk dengan tenang, berbincang-bincang bagaimana enaknya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang meningkat bukan jiwa-jiwa yang terhilang, tetapi taraf hidup para rohaniawan yang semakin mentereng. Misalnya jam tangannya aja miliaran, mungkin sepatunya saja branded ya, tasnya ibu pendetanya branded, padahal jemaatnya beli tas KW di ITC misalnya. Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengejar kenyamanan dan melarikan diri dari kesusahan. Misalnya rohaniawan sibuk pencitraan sehingga nanti donaturnya semakin melimpah ruah dan sebagainya. Ya, ini yang tidak boleh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ketiga yang perlu kita ingat, pemberian bantuan untuk pelayanan itu mendatangkan keuntungan spiritual. Kok bisa? Iya Bapak Ibu Saudaraku, pada bagian ini Paulus menegaskan bahwa yang terutama bukanlah pemberian. Yang terutama bukanlah pemberian, melainkan buah yang dihasilkan. Buah ini pun bukan untuk kepentingan Paulus sendiri, tetapi kepentingan jemaat Filipi. Jadi dalam hal kasih itu benar-benar terwujud. Kalau ada saudaranya yang susah, kita terbeban dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk berbagi kasih. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak fokus pada pemberian di sini, tetapi pada buahnya. Itu sikap yang luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah pertobatan ya. Jadi kalau diberikan harta yang berlimpah, bukan berarti itu hartamu secara mutlak, tapi kamu harus berbagi dengan orang lain. Mulai berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan bisa berkembang. Caranya bagaimana? Ikut berpikir urung rembuk ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak fokus pada pemberian, tapi buah yang dihasilkan dari kita mengasihi Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Yang kuutamakan adalah, atau yang kucari, Paulus tidak mencari pemberian. Ingat di sana dalam hal menerima bantuan, Paulus sangat pasif. Di sini bukan berarti tidak butuh ya Bapak Ibu Saudaraku ya, tapi hal mencari buah Paulus aktif. Jadi Paulus ingin jemaat itu menghasilkan buah. Jadi mengasihi tidak hanya dengan bicara mulut saja, tapi perbuatan, perilakunya itu mendukung dari kasih yang selama ini ditunjukkan kepada Allah dan sesama. Begitu. Dia sangat merindukan buah hasil dari pemberian jemaat Filipi. Buah ini pada gilirannya itu akan memperbesar keuntungan. Keuntungannya apa ini Bapak Ibu? Jangan bilang nanti saya kasih 50.000, nanti kita akan menuai 60 juta. Kita sering transaksi dengan Tuhan. Jangan salah loh ya. Kita ini sedang memberi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, bukan transaksi dengan Tuhan. Stop yang melakukan transaksi di sini. Di gereja tidak ada transaksi ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya menambah, di sini kita akan belajar telah membuat jadi limpah. Itu pemberian yang baik itu telah membuat jadi limpah Bapak Ibu. Jadi memperbesar keuntungan yang melimpahi. Tapi membuat menjadi limpah dalam hari ini bukan berarti Anda sedang transaksi dengan Tuhan. Tidak ya. Yang dimaksud Paulus di sini upah yang akan diterima oleh jemaat Filipi di akhir zaman. Ya, pada saat Paulus nanti dimuliakan, diberikan upah dari segala jeripayanya dalam pelayanannya. Filipi juga akan mengambil bagian dalam jemaat di Filipi maksudnya ya. Jemaat Filipi akan mengambil bagian di dalam kemuliaan dan kebahagiaan bersama. Berarti ikut menjadi rekan kerja dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita ini harus punya dasar dalam memberi. Memberi bukan untuk diberi. Memberi yang untuk melakukan
pekerjaan baik, supaya pekerjaan Tuhan di muka bumi ini semakin berkembang. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan berarti orang yang suka memberi itu kaya. Kadang-kadang orang yang suka memberi belum tentu kaya Bapak Ibu. Kadang orang yang kaya itu sangat pelit. Ya, banyak yang seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Upah bagi para pekerja di ladang Tuhan memang ajaran Alkitab. Di tempat lain Paulus memang mengajarkan tentang upah menanti dan setiap pekerjaan di ladang Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, namun kita harus berhati-hati di sini ya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku tentang kebenaran ini. Pemberian orang Kristen tidak boleh dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan balasan dari Tuhan. Lagi-lagi tidak boleh transaksi dengan Tuhan ya. Ingatlah, berkat Tuhan itu adalah bonus. Jadi bukan fokus tujuan Anda memberi. Jadi kalau Anda memberi tujuannya supaya diberkati Tuhan. Jadi ini Anda salah. Harusnya Anda ini fokus memberi itu ya. Kita memberi memang rela sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak perlu ingin dibalas ya Bapak Ibu Saudaraku. Motivasi dalam melayani pekerjaan Tuhan juga sama. Kita harus belajar untuk memperbaiki motivasi. Kadang-kala orang itu ingin di gereja namanya tercantum. Ingin di gereja dia menjadi orang yang sangat terkenal sehingga memberi paling banyak. Ini yang tidak diinginkan di dalam tubuh Kristus. Ingatlah Bapak Ibu, orang Kristen tidak boleh dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan balasan dari Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah bonus ya. Berkat Tuhan itu adalah bonus ya, ingatlah. Bukan fokus. Paulus sendiri mengajarkan bahwa saat memberitakan Injil tanpa upah itu sudah merupakan upah tersendiri. Jadi sebenarnya Tuhan itu sebenarnya tidak perlu dibantu dan sebagainya. Kalau kita melayani ya karena ini ucapan syukur, karena kita ini sudah diselamatkan. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan untung dan rugi dalam memberi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jika kita menyadari bahwa Allah tidak harus memberikan upah kepada siapapun ya. Allah tidak membutuhkan apapun atau siapapun di luar dirinya. Sebaliknya adalah kewajiban kita ciptaannya untuk melayani pekerjaan Tuhan kan. Ingatlah ketika Allah menetapkan untuk memberi upah itu harus dilihat sebagai bentuk anugerah. Upah itu kalau Anda melihat suatu anugerah Anda akan bersyukur gitu ya. Tapi kalau Anda menuntut lebih, nah ini namanya Anda sedang bertransaksi dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa Allah tidak harus memberikan upah kepada siapapun. Allah tidak membutuhkan siapapun di luar dirinya. Kalaupun kita sebagai manusia ciptaannya itu harusnya punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Jadi jangan terpaksa memberi, jangan wah engkau pendetanya kaya, nanti aku tambah miskin. Kan enggak begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bagi orang Kristen mengambil bagian dalam partisipasi penderitaan atau pelayanan seharusnya tidak mengagetkan dalam hal ini ya. Teladan terbesar ditunjukkan Kristus sendiri ya. Dia memberi hidupnya sampai mati di kayu salib kan. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jika kita diselamatkan karena Kristus yang mengambil bagian di dalam Injil, berlebihankah jika kita mengambil bagian sedikit saja dalam kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Respon ini bukan sebagai bentuk balas budi, tetapi bukan juga bayar hutang ya Bapak Ibu Saudaraku, melainkan lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya kali ini saya akan memberikan
penekanan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan pekerjaan yang baik, dalam arti belajar memberi, belajar berempati terhadap penderitaan orang lain. Mungkin si A pekerjaannya lagi bangkrut, ya kita berempati, jangan hanya mencaci, tapi kasih makanan, kasih minuman, atau mungkin kalau punya pekerjaan ya kasih pekerjaan gitu. Kalau Anda diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang berlimpah-limpah, uangnya berlimpah-limpah, pokoknya semuanya berlimpah, jangan lupa berbagi dengan orang lain. Jadi jemaat itu harus saling menopang. Jadi rohaniawan itu harus bijaksana mengelola keuangan gereja. Ya biasanya ada majelis ya untuk mengelola keuangan, sehingga ada anggaran untuk keamanan, untuk perbaikan gereja, untuk musik kalau rusak, untuk gaji pendeta, mungkin untuk janda-janda miskin, itu ada anggarannya sendiri ya. Dan kalaupun memang kurang, ya saatnya lah kita bergerak untuk mencari donatur untuk hal itu. Tetapi ingatlah, dalam memberi kita tidak boleh tujuannya untuk kepentingan pribadi, ingin tenar, pencitraan dan sebagainya. Dan kalaupun Anda posisi menderita, terpuruk, terus diberi pertolongan dengan orang lain, Anda jangan malu gitu loh. Jangan gengsi. Kalau Anda memang butuh bantuan, ya terimalah bantuan itu, walaupun mungkin bantuannya tidak seberapa. Terimalah niat baik orang untuk berbuat baik, karena mereka sedang menjadi rekan kerja kita, ikut merasakan penderitaan. Nah, sama-sama berbagi dalam suka dan duka. Itulah fungsinya tubuh Kristus yang ada di gereja lokal masing-masing. Mungkin di tempat Anda kerja, di sekolah, dan dimanapun Anda berada, Anda bisa terapkan itu, saling berbagi. Ingat, belajarlah mengucapkan terima kasih saat ada orang lain yang memberikan bantuan. Walaupun bantuannya tidak seberapa, respon kita harus positif ya. Saya dulu berpikir pada saat saya jatuh, ekonomi saya mulai agak gangguan sedikit gitu, ada dibantu orang itu saya malu gitu ya, merasa kayak ya apa gitu ya, malu dan sebagainya. Harusnya tidak perlu begitu. Harusnya itu bentuk bantuan kita terima. Jangan gini, oh ya sepantasnya kamu membantu karena dulu kamu tak bantu. Enggak begitu. Jadi pemberian itu harus direspon dengan ekspresi yang baik. Yang kamu lakukan itu perbuatan baik untuk Kristus bagi saudara-saudaramu. Jadi Anda harus belajar untuk berterima kasih, mengekspresikan setiap pertolongan orang lain dengan hati yang bersukacita. Dan orang yang memberi juga tidak boleh berpikir, kamu setelah tak tolong kamu harus jadi pembantu saya, harus nurut saya, jadi kacung saya. Nggak boleh ya. Kita teman sekerja, sependeritaan, saling membangun, harus saling tolong menolong. Ingatlah, di dalam hidup ini ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya ekonominya tinggi, ada kalanya bangkrut dan sebagainya. Mungkin orang tuanya sakit, gak bisa nyekolahkan anak. Ya kita membantu, tidak harus ikut menderita, tapi paling tidak kita berempati, kita menolong sesuai dengan porsinya masing-masing, harus dengan kerelaan hati ya Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, kiranya di tengah masa-masa sulit yang kita alami, kita saling membantu sehingga beban kita tidak terlalu berat. Berharaplah kepada Tuhan, tetap saling menjaga kebersamaan di dalam tubuh Kristus. Dan jika ada di luar Kristus yang butuh bantuan, ya lekaslah memberi bantuan sesuai dengan porsinya masing-masing. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kebajikan dan kemurahan. Tetap sehat selalu ya.